Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sifat tercela ini yaitu fitnah. Ananda semua, fitnah merupakan satu perbuatan yang sangat tercela. Karena dengan melakukan fitnah, maka kita dapat mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri seseorang yang difitnah, dan banyak lagi masalah yang akan timbul untuk orang yang kita fitnah. Penderitaan akibat fitnah ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang difitnah saja, akan tetapi aktor utama atau yang memfitnah, yang menebar fitnah pun akan merasakan akibatnya yang lebih besar jika dia tidak segera minta maaf dan bertaubat. Sebab orang yang suka memfitnah orang lain, sebenarnya dia sedang menatap penderitaan hidupnya sendiri, cepat ataupun lambat. Seolah-olah dirinya tidak pernah memikirkan perbuatannya itu sebagai sebuah dosa. Padahal perbuatannya itu justru mengantarkan dirinya ke dalam jurang kehinaan di dunia ini, lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Ananda semua, Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Perbuatan juga akan menyebabkan seseorang yang baik dan akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Selengkapnya Anda semua, mari kita lihat beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah ini. Yang pertama, itu adalah merusak hubungan dengan orang lain. Perbuatan fitnah akan merugikan orang lain. Kerugian ini bisa dirasakan secara moral dan material. Kerugian ini akan menyebabkan permusuhan antara pelaku fitnah dengan korban yang difitnah. Mereka akan pasti berselisih paham dan saling balas dendam jika tidak menyelesaikan permasalahannya dengan baik, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin." Artinya, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Apa maknanya bermubahalah dan dalam Al-Quran ini? Jadi bermubahalah artinya adalah orang yang memfitnah maupun yang difitnah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dirinya memang yang melakukan kezaliman, Allah akan menurunkan asap kepadanya. Selanjutnya, sebaiknya seorang tidak langsung percaya dan ikut melayangkan celaan ketika mendengar fitnah kepada orang lain. Ya, sebaiknya mereka berbaik sangka dan mengklarifikasinya jika hal itu dibutuhkan dan penting. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 12. Allah berfirman, "Laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu haza ifkum mubin." Ya, artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, Anda semua, itulah dampak yang diakibatkan oleh fitnah, yaitu bisa merusak hubungan
dengan orang lain. Kemudian yang kedua, dampak fitnah yang kedua adalah merusak karakter dan nama baik individu lain. Ananda semua, perbuatan fitnah akan merugikan orang lain dan menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, hormat, dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Di antara faktor yang menimbulkan perbuatan fitnah ialah perasaan dengki terhadap orang lain. Perasaan dengki merupakan perasaan yang timbul dari kekufuran atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, Ananda semua, contohnya adalah seseorang yang berhasrat memenangkan pertandingan bulu tangkis akan melakukan berbagai perilaku untuk mencapainya. Jikalau perilakunya sportif, seperti berlatih dengan keras dan banyak melakukan pertandingan persahabatan, itu artinya ia merupakan pemain yang sportif. Akan tetapi, jika perilakunya menghalalkan segala cara untuk menang, seperti berbuat rasis dan memberikan kabar palsu, sehingga pemain lawan frustasi dan kaku dalam bermain, berarti ia merupakan pemain yang curang. Ya. Kemudian, dampak yang ketiga Nanda semua adalah menimbulkan ketidaknyamanan dan saling bermusuhan. Perbuatan fitnah akan menjadikan sikap saling bermusuhan dan ketidaknyamanan. Hal ini ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri seseorang. Padahal tidak ada orang yang mau harga dirinya itu diinjak-injak, ya. Nah, inilah sehingga terjadilah ketidaknyamanan dan pasti akan menimbulkan permusuhan. Nah, Anda semua, dengan adanya berbagai fitnah yang menimpa umat dalam negeri ini, sebagai umat Islam, hendaknya kita mempunyai teknik atau cara tertentu untuk menyikapi sifat fitnah ini. Di antara sikap itu adalah, yang pertama adalah sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa supaya selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai korban fitnah kita perlu introspeksi diri kita, barangkali ada kelalaian dan kesalahan yang tak sengaja atau sengaja kepada orang lain, sehingga membuat orang lain itu akan berperilaku buruk kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Kita harus melihat secara terbuka dan jelas tentang fitnah yang ada. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikir positif dan tidak mencela dan mengancam orang ketika terjadi perbuatan fitnah tersebut. Nah, inilah dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat fitnah dan bagaimana cara kita untuk menyikapi sifat fitnah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.